Shalom, salam sejahtera bagi para pemirsa channel Terang Indah dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera meliputi para pemirsa sekalian, amin. Judul renungan video kali ini adalah Pray, Eat, Joy. Tentunya kita sering mendengar orang tua kita menasihati kita ketika sedang makan, yaitu, harus berdoa, makan harus habis tanpa sisa, dan jangan membuang-buang makanan. Saat masih anak-anak, hal ini sering membuat kita bertanya, kenapa harus begitu? Dan seiring waktu kita makin dewasa dan menganggap hal itu lumrah dan sudah menjadi kebiasaan. Tetapi tahukah saudara bahwa ada pesan emas di balik nasihat tersebut? Menurut kitab Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari lamanya, dimulai dari menciptakan langit dan bumi di hari pertama, hingga menciptakan manusia di hari ke-6. Lalu kenapa manusia diciptakan paling akhir? Itu karena Tuhan menciptakan dahulu life support atau pendukung kehidupan bagi manusia untuk hidup. Manusia membutuhkan makanan, air, oksigen, dan sinar matahari untuk hidup. Rangkaian penciptaan ini memberitahukan kita bahwa Tuhan sangat teliti dan menyukai keteraturan. Ini bisa juga menginspirasi bagi para keluarga muda yang berencana untuk memiliki anak, bahwa sebelum anak dilahirkan, minimal life support untuk anak sudah tersedia sebelum anak lahir. Memang ini kedengaran seperti sulit saat ini, karena tergantung kemampuan masing-masing keluarga, tapi setidaknya boleh dipikirkan atau dipertimbangkan. Mungkin di kesempatan berikutnya, kita bisa membahas lebih dalam tentang hal ini. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, setelah Tuhan menciptakan manusia, ada 3 instruksi pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia. Yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyak, yang kedua berkuasalah atas isi bumi. Instruksi yang pertama memberitahukan kita bahwa manusia perlu membangun sebuah keluarga sebagai sarana yang suci untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Dan untuk instruksi yang kedua, Tuhan sangat memberkati segala usaha manusia di dalam mengelola isi bumi sebagai sarana yang suci bagi manusia untuk memulai pekerjaan sebagai pemelihara bumi. Instruksi yang ketiga, Tuhan memberitahukan kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, bahwa makanan mereka adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Instruksi ini memberitahukan kita bahwa tubuh manusia diciptakan untuk memproses makanan yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Setelah memberikan 3 instruksi pertama kepada manusia, kitab Kejadian 2 ayat 9 selanjutnya menceritakan bahwa ada 2 pohon istimewa yang diciptakan Tuhan di tengah-tengah Taman Eden, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setelah Tuhan menciptakan kedua pohon buah-buahan yang istimewa tadi, ada larangan khusus dari Tuhan kepada manusia, bahwa manusia tidak diperbolehkan untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Kita bisa membaca di kitab Kejadian 2 ayat 16 dan 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kehidupan manusia pertama sangat menyenangkan, semua kebutuhan tersedia, dan hanya ada 3 instruksi dan 1 larangan yang perlu dituruti saat itu. Coba kita bandingkan dengan kehidupan sekarang, di mana-mana semua serba diatur, mungkin ada ribuan hukum yang ada di muka bumi saat ini. Di Indonesia saja, menurut Google, ada 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri. Akan tetapi manusia pertama, nenek moyang kita, gagal mematuhi satu-satunya larangan yang ada saat itu. Kitab Kejadian 3 ayat 6 menceritakan bagaimana Hawa memakan buah pengetahuan yang dilarang Tuhan untuk dimakan, oleh karena bujuk rayu seekor ular yang dapat berbicara. Ular ini yang sudah dirasuki iblis, mengatakan kepada Hawa bahwa Tuhan melarang manusia memakan buahnya karena Tuhan tidak ingin manusia menjadi seperti sama dengan Tuhan, tahu tentang hal yang baik dan yang jahat. Akhirnya, manusia menerima hukuman dari Tuhan atas pelanggaran mereka terhadap satu-satunya larangan yang ada. Dijelaskan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 16-19 bahwa Hawa akan susah payah sewaktu mengandung, kesakitan saat melahirkan.
kepada Adam, tanah menjadi terkutuk, susah payah mencari rejeki. Dan manusia akhirnya akan kembali menjadi debu, alias mati. Tuhan sangat bersungguh-sungguh atas larangan yang telah diperintahkannya, dan sebagai akibat dari perintah yang dilanggar, maka hukuman mati bagi manusia harus dijalankan. Ini menggambarkan keadilan Tuhan, walaupun Tuhan tentunya bersedih hati melihat ciptaannya yang sempurna ini telah ternodai oleh dosa. Untuk pertama kalinya, manusia pertama, Adam dan Hawa, diusir keluar dari Taman Eden, dan mulai hidup mengembara di luar Taman Eden yang sangat indah itu. Ellen White dalam buku Para Nabi dan Bapa volume 1 halaman 38 menjelaskan, bahwa semenjak awal kejadian manusia, satu ujian telah diadakan guna menguji keinginan untuk memanjakan diri, satu nafsu yang berbahaya yang telah menjadi dasar daripada kejatuhan Lucifer. Pohon pengetahuan baik dan jahat tumbuh dekat pohon al-hayat di tengah-tengah taman itu, sebagai suatu alat penguji akan penurutan, iman, dan kasih. Ujian pertama manusia, melalui makanan dan bukan hal lainnya. Ingat bahwa di Taman Eden ada begitu banyak sumber makanan yang dapat dinikmati dengan berbagai rasa yang nikmat. Tetapi Hawa masih tergiur oleh buah yang dihasilkan dari satu pohon pengetahuan itu, hanya karena ingin memuaskan nafsu dirinya untuk menjadi sama seperti Tuhan. Seperti yang disampaikan iblis melalui seekor ular. Iblis berhasil menjerat manusia pertama itu untuk memiliki angan-angan yang sama seperti dia, yaitu menjadi seperti Tuhan. Setelah kejadian di Taman Eden, manusia pertama itu mengembara di luar Taman Eden, dan menurut kitab Kejadian 6-9, diceritakan bahwa manusia mulai bertambah banyak. Akan tetapi hal ini justru membuat Tuhan bersedih hati, walaupun instruksi Tuhan masih dituruti yaitu beranak cucu dan menguasai isi bumi, tetapi segala kecenderungan hati manusia semata-mata hanya menghasilkan kejahatan, dan Tuhan pun menyesal telah menjadikan manusia. Lalu Tuhan merencanakan suatu kiamat bagi seluruh umat manusia yaitu melalui air bah. Tuhan memberikan instruksi kepada Nuh untuk membuat satu bahtera kapal laut yang sangat besar untuk dapat menampung manusia dan binatang darat dan udara untuk diselamatkan nanti. Nuh juga menyampaikan pekabaran kepada manusia di zamannya saat itu, agar bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, akan tetapi mereka tidak menurutinya, sampai akhirnya, hanya Nuh dan keluarganya yang masuk ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan seluruh binatang darat dan udara. Selama 150 hari, bumi penuh ditutup oleh air. Semua manusia mati tenggelam kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat di dalam bahtera. Setelah 150 hari air berangsur-angsur surut, dan akhirnya bahtera Nuh mendarat di suatu tanah kering dan mereka pun keluar dari bahtera. Hal pertama yang dilakukan Nuh dan keluarganya ketika keluar dari bahtera di suatu daratan yang kering adalah mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan sangat berkenan akan hal ini. Ini juga bisa menjadi inspirasi yang baik bagi kita, bila mana kita berhasil keluar dari kesusahan kita atau berhasil dalam cita-cita kita, adakah Tuhan menjadi yang pertama kita berikan perhatian? Sekarang Nuh dan keluarganya menjadi satu-satunya manusia yang ada di bumi, dan Tuhan pun lagi-lagi memberikan 3 instruksi kepada satu-satunya manusia yang ada di bumi tersebut. Instruksi yang pertama beranak cuculah dan bertambah banyak, instruksi yang kedua berkuasalah atas isi bumi. Kedua instruksi ini sama seperti instruksi Tuhan kepada Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu. Akan tetapi, ada perbedaan dengan instruksi yang ketiga, jika Adam dan Hawa hanya diperbolehkan makan tumbuhan dan buahan berbiji, sekarang Tuhan memperbolehkan Nuh dan keluarganya untuk makan daging, di mana daging dari binatang halal saja yang dapat dimakan. Alasan ini karena tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan belum tumbuh lebat kembali oleh karena air bah. Hal ini pun dijelaskan oleh Ellen White dalam buku Para Nabi dan Bapa, volume 1 halaman 101. Sebelum waktu itu Tuhan tidak pernah memberikan izin kepada manusia untuk makan daging binatang, Ia bermaksud agar umat manusia hidup dengan sepenuhnya dari hasil-hasil bumi saja, tetapi sekarang oleh karena segala tumbuh-tumbuhan itu telah dibinasakan, Ia mengizinkan manusia memakan daging binatang yang halal, yang telah terpelihara di dalam bahtera. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan kepedulian atas apa yang akan dimakan oleh manusia, walaupun rencananya saat penciptaan manusia pertama adalah manusia memakan tumbuhan dan buahan berbiji, tetapi sekarang Tuhan mengizinkan manusia memakan daging yang halal. Hingga saat ini manusia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kedua jenis makanan tersebut. Kemudian manusia pun bertambah banyak kembali setelah peristiwa air bah melalui keturunan Nuh.
Sekarang mari kita sama-sama masuk ke zaman Abraham. Abraham adalah salah satu keturunan dari Sem anak Nuh. Dalam kitab Kejadian 18 ayat 1-3 diceritakan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini." Setelah ketiga pengembara itu berhenti dan menerima ajakan Abraham, lalu Abraham menemui Sara istrinya, dan mereka sama-sama memberikan jamuan yang istimewa bagi Tuhan dan kedua malaikatnya. Abraham membasuh kaki mereka, Sara mengolah makanan mulai dari roti sampai daging, dan untuk minumnya mereka menyediakan susu lembu yang terbaik. Ketika makanan dan minuman sudah siap tersaji, Tuhan mengatakan, seperti tertulis di kitab Kejadian 18 ayat 10, dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Sara yang sempat mendengarkan perkataan ini merasa hal itu tidak mungkin, bahkan ia tertawa dalam hatinya. Karena Sara saat itu sudah lanjut usia, dan dia merasa hal yang mustahil untuk dapat mengandung. Tetapi firman Tuhan adalah kuasa, dan pasti terlaksana. Setahun kemudian Sara melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ellen White menjelaskan dalam buku Sejarah Para Nabi, Jilid 1, halaman 153. Tuhan memberikan kehormatan yang besar ke atas diri Abraham. Malaikat-malaikat surga berjalan dan berkata-kata dengan dia sebagai seorang sahabat dengan sahabat. Menjelang dijatuhkannya hukuman ke atas Sodom, fakta itu tidak disembunyikan daripadanya, dan ia menjadi seorang pengantara dengan Allah bagi orang-orang yang berdosa. Percakapannya dengan malaikat-malaikat itu menampilkan pula satu contoh yang indah tentang keramah tamahan. Oleh karena keramah tamahan Abraham kepada orang asing, Tuhan melimpahkan banyak berkat kepada Abraham dan keluarganya. Selain berkat kepada Sara, juga kepada Lot, keponakan Abraham, yang terselamatkan dari kehancuran kota Sodom. Karena rupanya Tuhan dan kedua malaikatnya itu sedang dalam misi untuk menghancurkan kota Sodom oleh karena kejahatannya yang sangat tinggi. Memang di zaman saat ini, sangat susah sekali untuk percaya dan menjamu orang asing yang tidak kita kenal bahkan sampai masuk ke dalam rumah kita. Oleh karena tingginya tingkat kejahatan dan penipuan, sehingga ini melemahkan keinginan kita untuk berbuat baik. Setelah Abraham dan Sara memiliki anak tunggal bernama Ishak, kemudian Ishak bersama Ribka memiliki anak kembar bernama Esau dan Yakub. Di dalam keluarga ini pun, ada satu peristiwa di mana makanan lagi-lagi menjadi alat yang digunakan Tuhan dalam menilai apakah kita masih mencintai hawa nafsu dalam menyenangkan diri sendiri. Di dalam kitab Kejadian 25 ayat 29-34 diceritakan, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Konsep YOLO atau You Only Live Once, yang artinya kamu hanya hidup sekali, bisa jadi pertama kali dicetuskan oleh Esau. Esau sesumbar bahwa esok dia akan mati, sehingga semangkuk sup kacang merah lebih berharga baginya saat itu daripada hak kesulungannya. Dia merasa hidupnya hanya sekali, dan dia ingin menikmati hidupnya saat itu dengan menuruti hawa nafsunya, daripada memikirkan hidupnya untuk masa kemudian. Dan selanjutnya Esau pun kehilangan hak kesulungannya, dan Yakub, adik kembarnya, yang mendapatkan hak kesulungan dan berkat dari ayahnya yaitu Ishak, anak Abraham. Walaupun kedua saudara kembar ini, Esau dan Yakub, sudah berbaikan, tetapi akibat dari kesalahan Esau sangat fatal sampai kepada keturunannya. Di dalam kitab 1 Samuel 14 ayat 47 diceritakan bahwa bangsa Israel, yang adalah keturunan Yakub,
sering berperang dan mengalahkan bangsa Edom, yang merupakan keturunan dari Esau. Berkat bagi Yakub dan keturunannya, tetapi malapetaka bagi Esau dan keturunannya. Sekali lagi, lalai dalam menahan hawa nafsu dari makanan, dapat menimbulkan malapetaka dan bukan berkat. Ellen White dalam bukunya Sejarah Para Nabi Jilid 1 halaman 209 mengatakan, banyak orang yang hidup untuk sekarang ini, dan tidak mempedulikan masa depan. Seperti Esau, mereka berseru, marilah kita makan dan minum, karena besok kita mati. 1 Korintus 15 ayat 32. Mereka dikendalikan oleh nafsu. Amaran ini berlaku bagi kita manusia saat ini, bahkan sejak manusia pertama diciptakan, bahwa pengendalian diri dari hawa nafsu sangatlah penting, khususnya melalui makanan. Makan dan minum adalah instruksi Tuhan kepada manusia pertama sejak di Taman Eden, lalu di zaman Nuh, dan hingga sampai saat ini. Ketika Musa berhasil membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Musa menghadapi satu tantangan berat, yaitu mereka mulai kekurangan makanan oleh karena bekal mereka semakin menipis sejak keluar dari Mesir. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa, lalu Musa menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Di dalam kitab Keluaran 16 ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir, adalah Tuhan yang menjawab keluhan Musa, dan yang adalah Tuhan yang menciptakan manusia dan bumi dengan segala isinya, sekali lagi mengamarkan hal yang sama berulang-ulang, bahwa makanan merupakan alat untuk mengetahui apakah mereka hidup untuk menurut hukum Tuhan atau tidak. Ellen White dalam buku Para Nabi dan Bapa volume 1 halaman 307 mengatakan bahwa Allah tidak melupakan kebutuhan-kebutuhan orang Israel. Bahwa keperluan mereka akan dipenuhi, Tuhan akan memberikan kepadamu pada petang hari daging untuk dimakan, dan pada esok pagi roti sampai kenyang. Walaupun makanan dari surga adalah suatu maksud untuk mencobai ketaatan mereka kepada Tuhan, Tuhan tetap memperhatikan dan peduli akan kebutuhan hidup umatnya. Apalagi di saat mereka sedang sangat membutuhkannya. Sungguh sangat indah janji Tuhan kepada manusia. Dari kisah Musa sekarang kita masuk ke dalam kisah Daniel. Di dalam kitab Daniel 1 ayat 8 diceritakan bahwa, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Penolakan Daniel atas makanan raja membuktikan kesetiaan Daniel terhadap hukum Allah dan pengendalian hawa nafsu yang baik. Tuhan sangat berkenan akan ketegasan Daniel dan kawan-kawannya. Walaupun mereka adalah tahanan bangsa Babylon dan hidup mereka bergantung kepada penurutan titah raja, namun mereka tidak bergeming sekalipun atas tawaran untuk makan dan minum yang tidak sesuai perintah Tuhan. Kita mungkin berpikir ini berlebihan sekali, toh ini hanya soal makan dan minum, yang sekiranya diikuti pun tidak akan bikin mati seketika. Ya, kalau pakai konsep YOLO, you only live once, mungkin ini masuk akal. Saat itu, Daniel dan kawan-kawan tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup mereka selanjutnya, sehingga masuk akal kalau mereka tetap terima dan makan serta minum pemberian raja itu. Akan tetapi Daniel dan kawan-kawannya tetap menolak, bahkan mengusulkan suatu pembuktian bahwa makanan yang Daniel inginkan lebih menyehatkan daripada makanan pemberian raja itu. Dan terbukti selama 10 hari memakan makanan sesuai perintah Tuhan, didapati Daniel dan kawan-kawan lebih sehat dan gemuk dibandingkan orang lain yang memilih makanan dan minuman pemberian raja. Ganjaran atas kesetiaan Daniel kepada hukum Tuhan, maka Daniel diangkat kedudukannya di Babel. Bahkan Daniel mendapatkan banyak wahyu dan nubuatan dari Tuhan tentang masa depan bumi ini. Ellen White dalam buku Membina Pendidikan Sejati halaman 51 mengatakan bahwa, Daniel dan teman-temannya telah diajar supaya setia pada prinsip-prinsip firman Allah. Mereka telah belajar untuk mengorbankan yang duniawi kepada yang rohani, untuk mencapai kebaikan yang tertinggi. Dan mereka menuai pahalanya, luar biasa. Lagi-lagi makanan minuman menjadi alat ukur penting akan ketaatan kita kepada Tuhan, bahkan bisa menuntun kita kepada kebaikan tertinggi dan mendapat pahala. Sebenarnya masih banyak lagi kisah tentang makan dan minum di dalam perjanjian lama ini, yang menentukan nasib kehidupan manusia. Kita bisa pelajari lebih lanjut nanti di rumah masing-masing. Lalu, bagaimana dengan perjanjian baru? Sebelum saya menjawabnya,
Mari kita sama-sama dengarkan lagu pujian melalui tayangan video berikut ini. Mengawali masa kerja Yesus untuk menebus manusia, Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Kita dapat membaca dalam kitab Matius 4 ayat 1 dan 2, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ellen White dalam buku Kerinduan Segala Zaman 1 halaman 110 menjelaskan bahwa, bagi Kristus, seperti juga bagi dua sejoli suci yang di Taman Eden dahulu, selera adalah dasar pencobaan besar yang pertama. Justru di mana kebinasaan itu telah mulai, disitulah pekerjaan penebusan kita mesti mulai. Sangat luar biasa penjelasan ini. Tuhan Yesus memulai misi penyelamatan dengan memulai dari hal soal makan, dengan berpuasa menahan nafsu selera makan yang tak terkirakan rasanya itu. Bila kita bandingkan dengan keadaan saat ini, manusia banyak yang rela melakukan apapun bila mana urusan perut sudah berbicara. Jika tidak makan 1 hari saja kita sudah berpikir ke sana kemari tidak karuan, apalagi 40 hari 40 malam. Oleh sebab itu, iblis mengetahui inilah saatnya untuk mencobai Yesus. Karena ketika dia mencobai Hawa di Taman Eden, saat itu Hawa tidaklah kekurangan makan, karena Tuhan menciptakan banyak sekali sumber makanan bagi manusia. Akan tetapi, dari kelimpahan makanan itu Hawa tetap tergoda mencoba memakan buah dari pohon pengetahuan yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Dan Hawa dikalahkan, sedangkan saat ini iblis melihat Yesus sangat kelaparan karena berpuasa. Iblis berpikir Yesus akan lebih mudah dikalahkan karena keadaannya yang sangat membutuhkan makan dan minum, sebagaimana kitab Matius 4 ayat 3 dan 4 katakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita akan peristiwa yang terjadi di Taman Eden, yaitu ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Iblis saat di Taman Eden membujuk Hawa dengan berkata, jika engkau ingin menjadi serupa dengan Allah, makanlah buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu iblis mengulangi lagi bujuk rayunya kepada Yesus, seperti kepada Hawa, yaitu jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Ellen White dalam buku Kerinduan Segala Zaman 1 halaman 111 menjelaskan bahwa, sejak zaman Adam hingga zaman Kristus, pemanjaan diri sendiri telah memperbesar kuasa selera dan hawa nafsu. Demi kepentingan manusia, Kristus menang oleh menanggung ujian yang paling berat. Untuk kepentingan kita, lah menjalankan pengendalian diri sendiri yang lebih kuat daripada kelaparan atau maut. Maka dalam kemenangan pertama ini terlibat segala persoalan lain yang berhubungan dengan segenap pergumulan kita dengan kuasa kegelapan. Iblis si penipu ulung itu memang sangat licik, kepada Hawa dia membujuk Hawa untuk mau menjadi serupa dengan Allah. Hawa sangat mengagumi sosok Tuhan Sang Pencipta, dalam hati dan pikirannya mungkin dia menimbang-nimbang bahwa pasti sangat menyenangkan jika menjadi serupa dengan Tuhan, sedangkan kepada Yesus, iblis menebar keraguan-raguan apakah benar Yesus diutus ke dunia ini sebagai anak Allah. Iblis tahu bahwa jika manusia sedang lapar, pikirannya akan sulit untuk berpikir jernih apalagi untuk meyakini sesuatu. Itu sebabnya iblis mengatakan jika engkau anak Allah, benarlah dikatakan bahwa ini adalah ujian terberat bagi Yesus, akan tetapi Yesus memenangkan ujian ini dan penipuan iblis pun dipatahkan. Lagi-lagi makanan dijadikan sebagai alat untuk menguji Yesus saat melawan iblis, suatu ujian yang paling berat yang memiliki hubungan dengan pergumulan kita melawan kuasa kegelapan. Setelah Yesus berhasil memenangkan 3 pencobaan iblis berakhirlah puasa Yesus. Kemudian Yesus memulai pekerjaannya sebagai anak Allah yang menebus dosa dunia. Pekerjaan pertama Yesus dimulai di suatu kota yang bernama Kana terletak di Galilea. Saat itu Yesus dan keluarganya diundang ke suatu pesta pernikahan di sana. Kemudian terjadi suatu peristiwa seperti diceritakan dalam kitab Yohanes 2 ayat 6-11. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya,
Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kenapa bukan menyembuhkan yang sakit, atau membangkitkan yang mati, yang menjadi mukjizat pertama Yesus? Kenapa mukjizat pertama adalah soal minuman, yaitu merubah air biasa menjadi air anggur yang istimewa? Apa pesan yang ingin Yesus sampaikan melalui peristiwa di Kana ini? Ellen White dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 323 mengatakan bahwa ia yang memberikan Hawa kepada Adam sebagai penolong yang sepadan, melakukan mukjizatnya yang pertama pada pesta nikah. Di ruang pesta itu, di mana para sahabat dan kaum kerabat sedang bergembira, Yesus memulai pelayanannya untuk umum. Dengan demikian ia menyetujui pernikahan, dan mengakuinya sebagai suatu lembaga yang dibentuknya sendiri. Ia mengurapi laki-laki dan perempuan supaya dipersatukan dalam ikatan perkawinan yang kudus, untuk mengasuh keluarga yang para anggotanya, yang dimahkotai dengan kemuliaan, harus diakui sebagai anggota-anggota keluarga surgawi. Ini mengingatkan kita tentang peristiwa di Taman Eden bahwa pernikahan adalah salah satu instruksi Tuhan yang pertama kepada manusia. Dan Tuhan sebagai pencipta manusia menyediakan life support untuk pemenuhan kebutuhan keluarga manusia. Di mana di pesta pernikahan di Kana ini, kebutuhan untuk air anggur menjadi prioritas karena air anggur yang tuan rumah sediakan bagi para tamu sudah habis. Dalam salah satu rangkaian awal kegiatan pengajaran Yesus, kepada kerumunan orang banyak yang mengikutinya, Yesus mengajarkan salah satu hal penting, yaitu tentang berdoa. Dalam kitab Matius 6 ayat 9-11 dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Doa yang diajarkan Yesus ini terkenal dengan nama doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, permintaan pertama yang dilayangkan kepada Bapa di surga adalah tentang makan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta makanan yang secukupnya, bukan makanan yang berlebihan dan bukan juga makanan yang kurang. Yesus mengetahui cobaan terberat bagi manusia adalah soal makan, ketika mengalami pencobaan dengan iblis di saat berpuasa. Ellen White, dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 58 menjelaskan bahwa, Kristus senantiasa bekerja untuk menjawab doa ini, dan melaksanakan jaminan ini dengan baik. Ada suatu kuasa yang tidak tampak, selalu bekerja sebagai pelayan manusia untuk memberi makan. Sungguh jauh melampaui pikiran kita secara logis. Soal makan, Tuhan bahkan mengerahkan kuasanya melalui agen-agen surgawi sebagai pelayan manusia untuk memberi makan. Setelah mengetahui kebenaran ini, masihkah kita bersungut-sungut soal makan? Masihkah kita menganggap remeh soal makan? Atau makin sombongkah kita karena kita dapat makan lebih dari cukup? Bagi kita yang masih sulit untuk mencari makan atau memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, ingatlah kebenaran firman ini, dan bawa selalu dalam doa kepada Bapa di surga permohonan kita. Setelah mukjizat air biasa diubah menjadi air anggur yang sangat enak di pesta pernikahan di Kana, ada satu lagi mukjizat Yesus terkait makanan. Ketika Yesus selesai mengajar dan hari mulai malam, seperti yang diceritakan di dalam kitab Lukas 9 ayat 12-17 bahwa, pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul.
Ellen White dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 36 menjelaskan bahwa Yesus tidak berusaha menarik orang kepadanya dengan memuaskan keinginan akan kemewahan. Bagi orang banyak itu, yang sudah letih dan lapar setelah satu hari penuh semangat, makanan sederhana itu adalah jaminan kuasa dan pemeliharaannya bagi mereka dalam kebutuhan sehari-hari. Juru selamat tidak menjanjikan kemewahan dunia kepada para pengikutnya, nasib mereka mungkin terbelenggu dalam kemiskinan, tetapi perkataannya menjanjikan bahwa kebutuhan mereka akan dicukupkan, dan ia telah menjanjikan apa yang lebih baik dari harta benda dunia ini, yaitu penghiburan senantiasa dari hadiratnya sendiri. Apakah setelah mengetahui kebenaran ini, masih ada keraguan di hati kita tentang kasih Tuhan kepada kita melalui pemenuhan kebutuhan hidup kita? Masihkah kita perlu merasa khawatir? Akhir kata. Ellen White dalam buku Para Nabi dan Bapa volume 2 halaman 205 mengatakan bahwa, agama yang benar membawa manusia kepada keselasan dengan hukum-hukum Allah, secara jasmani, pikirani dan akhlak. Itu mengajarkan pengendalian diri, ketenangan dan pertarakan. Mari kita telisik lebih lanjut, sudahkah agama yang kita pilih saat ini mengajarkan kita tentang pertarakan? Lebih lanjut, Ellen White dalam buku Para Nabi dan Bapa volume 2 halaman 163 mengatakan bahwa, hanya sedikit yang menyadari sebagaimana mestinya, bagaimana besarnya pengaruh makanan mereka terhadap kesehatan dan tabiat mereka, faedah mereka di dalam dunia ini, dan nasib mereka yang kekal itu. Ternyata pertarakan mempengaruhi kesehatan, tabiat, kualitas hidup di dunia, dan hidup kekal kita. Ketika kita sedang makan dan minum atau sedang menikmati hidangan, ingatlah untuk berdoa sebelum makan, dan bersukacita setelah makan. Karena, makan adalah anugerah terbesar yang Allah sediakan sejak penciptaan. Makan adalah alat yang Allah sediakan untuk manusia belajar pengendalian diri dan hawa nafsu. Makan adalah bukti pemeliharaan Allah kepada manusia sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati.